surga. Berikut ini ya Tuhan, kami ingin mendengar firman Tuhan dan kami ingin mewujudkannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami kebenaran daripada firman-Mu, tidak sekedar mendengarkan atau mengingat atau menghafalnya, tapi boleh kami wujudkan dalam kehidupan kami, menjadi bagian dari pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Semua ini hanya dapat terjadi ya Tuhan atas kemurahan. Maka kami dengan segala rendah hati, kami mohon kepadamu supaya boleh mengasihani kami dan memberikan kepada kami pengalaman yang otentik bagi setiap kami semua yang mengikuti spiritual exercise ini. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, mereka boleh kembali membangun sebuah relationship di mana hal itu yang kami kehilangan pada waktu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi oleh darah Tuhan, kami boleh dikembalikan dalam status kami untuk boleh bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membaca sebuah ayat Alkitab. Kita membaca dari Mazmur 63. Mazmur 63 kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Apabila ada teman-teman yang memakai Alkitab bahasa Inggris, maka ayat 1 di dalam bahasa Indonesia itu adalah merupakan judul di dalam bahasa Inggris. Sehingga mereka akan membaca judul, itu belum ada nomor ayatnya, lalu kemudian ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau ada teman yang memakai Alkitab bahasa Inggris. Baik, saya akan membaca Mazmur 63 ayat 1 sampai 7 ini bagi kita sekalian. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Kita membaca sampai di sini, memang ada baiknya kalau kita membaca Mazmur adalah kalau kita membaca Mazmur itu secara keseluruhan supaya kita sebenarnya dapat mengambil gambaran keseluruhan daripada Mazmur ini. Tapi dengan terbatasnya waktu tentu saya harus membatasi pembacaan. Jadi kita hanya membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pada waktu kita membaca ayat pertama, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Jadi Mazmur 63 ini adalah sebuah mazmur yang menggambarkan Daud pada waktu itu ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya. Nah, jadi tempat daripada gambaran daripada Mazmur ini adalah pada waktu Daud di gurun Yehuda itu. Kapan kira-kiranya? Kapan kira-kira
sebenarnya dan peristiwa apa sih sampai Daud itu pada waktu itu ada di padang gurun Yehuda. Kalau kita meneliti sejarah kehidupan daripada Daud, maka kita melihat bahwa ada dua periode di mana Daud itu dikejar-kejar oleh pada waktu dia berada di padang gurun Yehuda. Yang pertama adalah pada waktu dia belum menjadi raja, pada waktu itu masih ada Raja Saul, maka Daud pada waktu itu berlari dan menyembunyikan dirinya itu di padang gurun Yehuda, begitu. Ya, jadi kapan sih waktu itu Daud ada di padang gurun Yehuda? Pertama adalah pada waktu masa di mana dia dikejar-kejar oleh Saul pada waktu itu, ya, karena Saul tahu bahwa Daud ini akan melebihi dia dan mungkin akan menjadi raja, ya, maka oleh karena itu dia ingin membunuh Daud supaya dinasti daripada Saul itu dapat terus berjalan, begitu. Dan yang kedua itu adalah pada waktu pemberontakan Absalom, Daud itu terpaksa keluar dari Yerusalem untuk melarikan diri dari kepungan Absalom pada waktu itu yang mempunyai keuntungan secara militer pada waktu itu. Sehingga Daud terpaksa harus mundur, harus keluar dari Yerusalem dan lari. Dan dia menyembunyikan diri kembali sekali lagi ke padang gurun Yehuda. Jadi ada dua peristiwa itu. Nah, kalau kita pikirkan yang mana yang lebih tepat kalau kita membaca ayat 12 dari Mazmur ini, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah karena mulut orang-orang yang menggunakan dusta akan disumbat. Nah, pada waktu kalau kita melihat ayat 12 itu sudah menyebutkan Daud itu sebagai raja, maka kalau kita lihat mungkin akan lebih tepat bahwa Daud pada waktu itu berada di padang gurun Yehuda pada periode yang kedua. Sebab pada periode yang pertama Daud itu belum menjadi raja. Waktu itu dia masih dikejar-kejar oleh Saul, ya, Saul yang menjadi raja. Tapi pada waktu pemberontakan Absalom, Daud sudah menjadi raja. Maka kalau kita perhatikan seperti hal itu, maka lebih tepat memang Daud berada di padang gurun Yehuda ketika dia dikudeta oleh Absalom, ya, dan boleh dapat dikatakan dia harus melarikan diri, ya. Maka dia berseru, bukan, di dalam Mazmur 63 ini, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ya, jadi pada waktu itu di padang gurun Yehuda, si Daud ini bisa merasakan suatu kerinduan akan Tuhan. Ya, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Nah, pada waktu itu kita lihat, bukan, ya, si Daud ini terpaksa harus melarikan diri daripada kehidupannya di Yerusalem karena kudeta Absalom pada waktu itu. Lalu kita melihat bahwa apa yang menjadi pikiran, menjadi penyesalan daripada Daud, apakah dia memikirkan suatu kehidupan di istana misalnya, wah, dengan bangunan yang besar-besar, ya, yang megah, yang indah. Sekarang dia harus mungkin tidur di tenda, begitu, ya, dan bisa selalu bersiap untuk melarikan diri karena sewaktu-waktu mungkin musuh bisa datang, begitu. Jadi dia sekarang harus tidur di tenda. Apakah dia memikirkan mengenai kehidupan istana? Apakah dia memikirkan mengenai kehidupannya sebagai seorang raja, gitu kan? Jadi makanan, barangkali, ya, pakaian dan sebagainya, itu semua adalah
sesuatu yang mungkin mewah sekali ya, enak sekali begitu kehidupan itu, suatu kehidupan yang mungkin diimpi-impikan setiap orang. Ya, apakah Daud memikirkan mengenai hal itu? Nah, kita lihat tidak kok, ya tidak. Apakah dia pikirkan mengenai hartanya? Wah, emas, perak, dan sebagainya yang tidak terbawa misalnya. Apakah dia berpikir mengenai hal itu? Ya, atau misalnya kita pikir Daud ini mungkin memikirkan gundik-gundiknya yang terpaksa dia ditinggalkan di Yerusalem karena tidak mungkin berlari di dalam jumlah yang sekian banyak karena mereka kurang dapat cepat ya, kurang dapat agile pada waktu itu. Kalau misalnya dikejar oleh musuh, lalu kemudian ada perempuan-perempuan, ada gundik-gundik yang mencerit-cerit atau yang bagaimana, sehingga pergerakan mereka menjadi sangat lambat, bukan? Ya, apa dia kangen seperti itu? Apa dia kangen sama tahtanya yang hilang? Ya, kok kita lihat tidak sama sekali. Daud sama sekali tidak menyebutkan harta, tidak menyebutkan gundik, tidak memikirkan makanan enak-enak, tidak memikirkan istananya, tapi yang dia katakan adalah, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Itulah yang diekspresikan oleh Daud pada waktu dia di padang gurun Yehuda. Ya, pada waktu dia di padang gurun dia cuma ingat Tuhan. Ya, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Dia gambarkan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ya, dia menggambarkan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, itulah yang dialami oleh Daud pada waktu dia berada di padang gurun Yehuda. Ya, satu longing for the presence of God. Ya, itu yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Nah, jadi kita lihat bahwa kita mesti ingat, meskipun Tuhan tentunya ada di mana-mana pada waktu Daud berada di padang gurun Yehuda, apakah Allah kemudian jauh daripada dia, begitu kan? Sebenarnya tentu tidak dong, ya, karena dia mungkin orang Israel pada waktu itu sudah membaca, bukan? Misalnya pelajaran daripada kitab Kejadian, misalnya kan, ya. Jadi Yakub melarikan diri setelah menipu ayahnya dan menipu kakaknya dengan berkat untuk anak yang sulung, tapi kemudian dicuri oleh Yakub dan kemudian Esau itu bertekad untuk membunuh dia, begitu ya, kakaknya daripada Yakub ini. Tapi lalu kemudian Daud melarikan diri ke rumah pamannya itu Laban, ya. Nah, di sana di Betel kemudian dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia berkata, aku tidak sangka ya bahwa rumah ini ternyata adalah rumah Tuhan. Lalu dia kemudian mendegakkan batu yang menjadi bantal kepalanya dia, lalu kemudian dia urapinya, dan itu kemudian menjadi sebuah tempat kudus karena itu menjadi peringatan tempat perjumpaan daripada Daud dengan Tuhan pada waktu itu. Tidak aku sangka sebenarnya ternyata ini adalah rumah Tuhan, begitu kan? Nah, jadi tentu orang Israel sudah belajar dong bahwa Allah tentu itu ada di mana-mana. Tapi pada waktu Daud sudah membangun bait Allah dan tabut Allah pada waktu itu sudah ada di Yerusalem, maka kemudian kita melihat bahwa the presence of God itu ada di sana. Ya. Jadi pada waktu itu meskipun Tuhan tidak dikurung oleh tempat, ya, oleh waktu dan oleh tempat, maka tapi Tuhan memberikan dirinya agar dia boleh ditemui di dalam bait Allah.
ya. Dan mungkin kita melihat bahwa di dalam kitab misalnya kitab raja-raja pada waktu Salomo kemudian mentahbiskan bait Allah, itu pada waktu itu karena pada zaman Salomo lah bait Allah itu dibangun, Tuhan memberikan apa yang dinamakan teologi nama, ya. Aku akan mengizinkan, membiarkan namaku tinggal di sana. Dan seperti kita tahu, nama itu sebenarnya mencerminkan daripada Allah sendiri. Sehingga Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk berjumpa dengan Dia di dalam bait Allah jadinya. Ya, jadi kita melihat hal itu sehingga memang betul pada waktu zaman Daud bait Allah belum itu, tapi tabut Allah sudah ada di sana, dan tabut Allah itu menjadi lambang daripada the presence of God, kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, begitu kan? Ya, nah itu kita lihat bahwa jadinya seolah-olah dapat dikatakan bahwa Mazmur 63 ini adalah sebuah puisi cinta, sebuah lagu cinta. Seperti kita ketahui, Mazmur sebenarnya adalah lagu, ya, tapi lagunya kemudian hilang, lalu kemudian hanya tertinggal bagi kita adalah kata-katanya. Jadi kita tidak tahu bagaimana lagu itu pada waktu zaman Daud, ya. Nah, menurut saya itu membuktikan bahwa Tuhan mengizinkan culture setempat untuk dipakai, ya. Jadi misalnya kita tidak usah diharuskan menyanyi dengan irama daripada Timur Tengah, irama daripada Israel. Kita tidak diharuskan seperti demikian, dibebaskan oleh Tuhan. Maka lagu daripada Mazmur itu kita tidak tahu, kan, begitu. Nah, jadi tapi kalau kita melihat ayat yang kedua itu, maka kita dapat melihat bahwa ini seperti sebuah nyanyian cinta daripada pemazmur itu kepada Allah, ya. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, pernahkah, ya, kapan sih kita pernah berseru, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus. Kapan kita pernah berbicara seperti ini? Berseru kepada Tuhan. Nah, kita mungkin tentu ya pernah dong berseru kepada Tuhan. Tuhan di mana nih? Aku mencari Engkau. Tapi pada waktu kita berseru seperti demikian, tentunya kita berada di dalam kesulitan. Kalau kita di dalam kesenangan, kita tidak mencari Tuhan, bukan? Nah, kalau kita berada di dalam kesulitan, baru kemudian kita mencari Tuhan, jiwaku rindu, dan sebagainya. Tapi Daud mengatakan bahwa dia punya kerinduan itu adalah karena dia jauh daripada sanctuary, daripada tabut daripada perjanjian, tabut daripada Allah itu. Sehingga itu merupakan kehausan dia. Bapak Ibu dapat membayangkan kan, kalau sebuah tanah yang tandus, tanah yang kering, begitu kan? Kalau Bapak Ibu melihat itu, lalu kemudian kita misalnya kita itu kita melihat tanah yang kering, lalu kemudian kita jatuhkan di sana, misalnya sesendok air itu langsung meresap ke dalam tanah, kan? Karena tanah itu sangat kering, sangat panas, sangat tandus, sehingga langsung air yang kita tumpahkan itu langsung terserap, begitu kan? Itu menandakan suatu kehausan yang bukan main karena kekeringan, bukan? Ya, jadi Daud menggambarkan, aku haus kepadamu ya Tuhan, jiwaku haus kepadamu, tapi jiwaku haus itu seperti tanah yang kering, tanah yang tandus. Ya,
yang begitu kena air sedikit itu langsung nyerap, begitu kan? Ya, nah itu gambaran daripada kerinduan Daud kepada Tuhan. Ya, nah kita lihat juga bahwa Mazmur ini, ya, ini juga membuat Mazmur ini tidak usah dipertanyakan bahwa ini Mazmur menjadi sesuatu Mazmur yang the most beautiful, ya, the most beautiful psalm. Jadi satu Mazmur yang sangat indah, ya, yang sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat touching, ya, sangat touching, sangat menyentuh hati kita, ya, dari seluruh Mazmur. Bagaimana kerinduan daripada Daud, misalnya seperti demikian, begitu, ya. Nah, kita lihat, ya, pada waktu minggu yang lalu, bukan? Kebanyakan kita di dalam gereja ini, kita itu kebanyakan melakukan religi yang kita kemarin bahas, bukan? Kita dipaksa harus untuk baca Alkitab tiap hari, ya. Kita dipaksa untuk saat teduh, tentu bukannya salah saat teduhnya, tapi itu saat teduh itu sekedar menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu semata-mata tuh menjadi religi, begitu. Menjadi religion, menjadi aturan agama. Kita melihat bahwa orang-orang Farisi zaman dulu juga baca Alkitab lebih banyak daripada Petrus. Tapi apakah betul Petrus itu kurang kudus karena dia kurang baca Alkitab? Apakah orang Farisi lebih baik daripada Petrus? Kita kan pada waktu minggu lalu sudah membahasnya, bukan? Bahwa tidak seperti demikian. Yang dilakukan oleh orang-orang Farisi lalu dikecam oleh Tuhan Yesus itu adalah religi, kan, agama, begitu, aturan-aturan agama, begitu kan. Nah, kita juga seringkali akhirnya kemudian lupa akan sebenarnya what it is to be a Christian. Apa sih kita ini kalau mau jadi Kristen itu bagaimana sih, begitu kan? Ya, tadi kami kita bisa mendengar daripada WL tadi, ya, kita bersyukur juga, ya, jadinya kalian sebenarnya sangat menangkap apa itu spirituality, ya, berlawanan dengan religi. Spirituality itu justru berrelasi dengan Tuhan langsung. That is spiritual, begitu. Tidak sekedar menjalankan kewajiban agama kita yang kosong. Makanya ibadah itu misalnya aku benci kepada perayaan-perayaanmu, aku benci kepada ibadahmu. Jadi kita bisa melihat dalam kitab nabi-nabi itu banyak hal seperti demikian, sebab pada zaman nabi-nabi pun sebenarnya religi itu juga sudah ditentang oleh para nabi-nabi, begitu, ya. Bahwa apa kamu beribadah, apa betul ibadahmu itu sebenarnya menyenangkan hati Tuhan, malah ibadahmu itu menyusahkan Tuhan, kata Tuhan, begitu kan, ya. Nah, kita ini dalam kehidupan Kristen, kita kebanyakan kan berurusan dengan itu. Kita beribadah, kita melakukan kewajiban Kristiani, kita berusaha mewujudkan moral Kristiani di dalam kehidupan kita, tapi kita tidak dilatih seperti Daud mempunyai a heart after, jadi suatu hati, ya, after God's own heart, yang mengikuti, yang berkenan di hati Tuhan. Kalau kita menerjemahkannya, Daud itu sebagai a man after God's own heart, orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, kita tidak dilatih seperti demikian, ya. Kita itu hanya religi, ya. Kita kurang melakukan justru relasi itu, membangun relasi itu sendiri. Nah, seruan Daud di dalam ayat yang kedua adalah merupakan satu inti daripada spiritualitas, ya. Tanpa kerinduan
akan Allah, kita itu sebenarnya nggak layak masuk surga. Jadi kalau kita ini sebenarnya kita itu tidak suka, tidak menghargai surga, maka kita sebenarnya ini apa Kristen apa enggak, begitu kan? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya, jadi spiritualitas tadi kita kan berbicara mengenai kehadiran Allah kan di dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita pulang ke surga, waktu kita balik ke surga, apa yang memang sudah, yaitu bersama dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, already, tapi not yet, belum penuh, belum sepenuhnya. Begitu kan? Tapi nanti kita akan bersama-sama dengan dia. Kita akan melihat dia muka dengan muka bersama dengan Tuhan Yesus. Nanti. Nah, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda misalnya tidak suka untuk berada in the presence of God, before the presence of God, begitu kan? Kalau Anda misalnya sakitnya terminal, misalnya Anda terkena cancer. Aduh, Tuhan ini bagaimana ini? Saya belum mau mati apa segala ini. Kita itu kalau kita pikir-pikir, kita nggak mau mati artinya saya nggak mau ketemu Tuhan, begitu kan? Kita ini sebenarnya tidak mau, tidak suka, ya. Kalau kita tidak suka pada Tuhan, buat apa ke surga? Ke neraka aja, nanti kamu tidak ketemu Tuhan kok. Jadi kalau kita ini tidak suka Tuhan, tidak suka relasi Tuhan, kita cuma suka berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, mungkin kita tidak masuk surga. Tuhan juga tidak memberikan kesempatan kepada kita. Karena bukan itu yang kita cari dan kita kehendaki. Ya, kita cuma cari berkat Tuhan, kita tidak cari relasi dengan Tuhan. Nah, jadi kita itu yang paling kita hargai itu tentu adalah bersama dengan Tuhannya itu, kebersamaan dengan Tuhannya. Kalau kita tidak suka, ya sudah, jangan ke surga. Nanti kita sama-sama sama Tuhan, ya. Nah, jadi dengan demikian juga kita itu menghina, ya, membuang karya Kristus di kayu salib, ya. Karena salib itu adalah sesuatu yang memungkinkan untuk itu, ya, suatu relasi vertikal antara kita manusia dengan Allah itu dijembatani oleh salib, bukan? Sehingga kita bisa dapat bersama-sama kembali bergaul dengan Allah seperti kita ingin kembali ke dalam Taman Eden, ya. Jadi a longing for God itu adalah sesuatu yang merupakan kehausan, ya, merupakan sesuatu keinginan yang paling seharusnya ada di dalam diri setiap orang Kristen. Setiap orang Kristen harus sebenarnya punya di mana dia sungguh merindukan Tuhan, sungguh kepengen dekat Tuhan, ya. Kalau kita baca Mazmur 62 juga indah, bukan? Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Kita lihat seperti itu kan, pemazmur selalu menuliskan mazmurnya. Hal-hal seperti demikian. Bukan pengejaran harta, hidup enak di bumi, berkat Tuhan dan sebagainya. Tidak. Semua pemazmur tuh merindukan kebersamaan dengan Tuhan. A longing for God. Ya, a longing for God. Nah, kita harus menangis, ya. Kalau gereja-gereja yang sekarang ini kemudian sebenarnya cuma apa? Gereja-gereja yang sekarang ini cuma hanya memikirkan berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan. Kita mesti nangis loh. Kita punya kekristenan macam demikian. Mesti nangis. Mesti malu kita sebenarnya punya kekristenan yang seperti itu, begitu, ya. Kalau kita bisa bersenang-senang, aduh, kesian amat.
kita menjadi orang Kristen seperti apa, begitu kan? Ya, maka kita melihat kelemahan-kelemahan daripada gereja zaman sekarang yang sebenarnya tujuannya, goalnya itu sebenarnya cuma apa sih? Cuma mujizat Tuhan dan berkat Tuhan. That's it, begitu. That's it, begitu. Nah, teman-teman sekalian, apakah Anda mau develop your desire? Ya, Anda kalau ingin untuk lebih lagi sama Tuhan, lebih lagi sama Tuhan, lebih lagi sama Tuhan. Nah, kita harus mendevelopnya kan, ya. Maka kita harus mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, apakah kalian mengenal istilah istiqomah di dalam agama Islam? Istiqomah, jadi Islam yang istiqomah, begitu kan? Ya, apa sih artinya Islam yang istiqomah? Ya, yang pertama ya itu secara lisan, ya secara lisan itu bertahan di dalam kedua kalimat syahadat. Wah, bertahan di dalam katakanlah kredo mereka, ya dua kredo mereka. Kalimat syahadat mereka adalah la ilaha illallah, ya tidak ada Allah selain Tuhan, begitu kan, dan Muhammad adalah rasulnya, begitu kan, itu kalimat syahadat daripada orang Islam, begitu kan. Kedua, kita melihat bahwa istiqomah itu dilihat kalau secara jiwa itu kita melaksanakan ibadah dan ketaatan pada Allah secara terus-menerus tanpa terputus. Ya, sebenarnya kita melihat bahwa kalau kebiasaan puasa ini kemudian ditekankan bahwa sepertinya semua ini hanya dilakukan pada bulan puasa. Tapi orang-orang Islam pun juga melihat ya bahwa itu semua tidak benar. Mestinya itu dilakukan setiap hari ya di dalam kehidupan mereka ya. Jadi mereka yang istiqomah itu mereka jiwanya itu secara jiwa adalah terus-menerus melaksanakan ibadah mereka, ketaatan mereka Allah tanpa putus ya. Yang ketiga, kita melihat bahwa istiqomah itu adalah dari hati. Ya, dari hati melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas dan jujur. Ya. Nah, jadi mereka menekankan bahwa istiqomah itu meliputi lisan, meliputi jiwa, meliputi hati ya, hati yang betul-betul sungguh-sungguh ikhlas dan jujur untuk menghadap Tuhan, untuk menerima Tuhan, untuk bergaul dengan Tuhan mereka, begitu kan? Mereka kita lihat orang-orang yang istiqomah itu taat, tidak mau bunga, ya. Kita maunya yang syariah, tidak ada bisnis makanan yang haram seperti babi atau minuman keras. Mereka itu jadinya tidak lagi suka Islam yang sembarangan, ya. Buat mereka Islam sembarangan itu mestinya tidak ada di dalam kamus mereka itu sebenarnya. Itu istiqomah. Nah, bagaimana kita dengan Kristen? Ya, apakah kita menjadi orang Kristen yang istiqomah, atau kita menjadi orang Islam yang kita menjadi orang Kristen yang sembarangan, yang begitu aja, yang abangan, yang sembarangan, begitu yang kita lakukan? Apakah kita begitu? Ataukah kita bisa menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang istiqomah, ya, yang di dalam hati, di dalam perbuatannya sehari-hari, di dalam keikhlasan kita, tanpa terputus melakukan semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut ini kita akan mencoba selama 20 menit kira-kira, kita akan
mencoba berdiam di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak minta tentunya ya, Bapak Ibu kalau menghadapi misalnya lagi kesulitan rumah tangga lalu mendoakan itu tidak ya, itu ada waktunya memang tersendiri. Tapi di dalam spiritual exercise ini kita tidak minta yang seperti demikian ya. Kita tidak minta berkat, kita tidak minta permohonan apa segala, tidak boleh minta-minta begitu ya. Kita sudah cukup untuk menjadi selama ini menjadi seperti pengemis begitu ya. Kita selalu sering menjadi pengemis begitu kan. Nah, kita boleh berdiam diri selama 20 menit ini untuk mencari hadirat Tuhan ya, untuk mencari. Anda boleh berdoa ya, Anda boleh berdoa kepada Tuhan ya. Anda boleh memakai kata-kata yang misalnya dengan perlahan Anda menyebutkan Lord I love you, Lord I love you, sampai Anda merasakan kata yang Anda lantunkan, Anda doakan itu adalah kata-kata daripada hati. Mula-mula kita akan sembarangan aja kan, Lord I love you, Lord I love you. Tapi kita coba untuk melakukannya, kita menjadikan itu semua itu sebagai kata yang betul-betul keluar daripada hati kita. Kalau pikiran kita melayang-layang, ya biarkan saja, ya. Kita itu selalu dalam pikiran kita itu memang selalu ada apa yang disebutkan sebagai monkey mind, ya, pikiran yang terus meloncat-loncat, ya, lagi ngobrol terus kepikiran ini terus terdistraksi, begitu kan? Nah kita coba untuk just go back, biarlah kalian tuh hanya simply balik lagi kembali kepada keadaan semua. Jangan diladen, wah saya ini begini. Wah saya nggak bisa konsentrasi nih. Wah mesti diajar dulu nih konsentrasi. Tidak ya, just simply back begitu kepada konsentrasi Anda begitu ya. Dan tentunya jangan ada distraksi supaya Anda itu bisa lebih memusatkan diri kepada Tuhan begitu ya. Kita akan memulai sekitar 20 menit bagi kita sekalian untuk boleh menenangkan diri dan mencari hadirat Tuhan. Dan setelah itu saya akan tutup di dalam doa. Saya persilahkan panitia.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk datang di hadirat-Mu yang kudus. Sekalipun kami adalah hina, sekalipun kami adalah manusia yang berdosa. Tapi Tuhan, melalui karya Kristus yang dikerjakan di kayu salib, kami beroleh kesempatan untuk boleh datang langsung ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengalaman yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang kurang lebih 20 menit ini. Perasaan yang Tuhan berikan pada kami. Pengalaman yang Tuhan berikan pada kami. Dalam jangka waktu yang sekian pendek. Tapi demikian indah kami rasakan ya Tuhan. Di dalam bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah teman-teman kami boleh membagi-bagikan pengalaman kami masing-masing sebagai sebuah kekuatan bagi teman-teman yang lain. Sehingga dengan demikian mereka dapat saling menguatkan di dalam pengalaman yang mereka peroleh daripada Tuhan sendiri. Yang menjadi kesaksian yang hidup bagi mereka, kepada teman-teman, dan kepada dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Anggi lagi ya. Ya, rekan-rekan, saat ini dipersilahkan untuk bagi rekan-rekan yang ingin men-sharingkan pengalaman silent tadi untuk kita sama-sama nikmati bersama, di-sharingkan apa yang dirasakan atau apa yang dinikmati dari momen silent selama 20 menit lebih tadi. Dipersilahkan. Kalau saya dulu nih Pak, pengalaman saya adalah pikiran saya jadi lebih rileks. Seharian bekerja di kantor, nah pikirannya banyak ya Pak. Kayak mikirin ini gitu, pelayanan hari ini, terus bekerja di kantor gitu. Tapi waktu diem, oh ternyata jadi kayak beristirahat secara pikiran gitu Pak. Gak langsung melakukan seharian, oh hari ini mau ini, abis ini kesini, abis ini kesini. Biasanya kita kayak gitu. Tapi waktu punya waktu diam, kita jadi fokus ya memikirkan Allah begitu. Tapi memang saya mengalami juga yang Bapak bilang tadi, monkey apa ya Pak? Monkey mind. Oh iya, monkey mind ya itu. Tapi tadi Bapak bilang dia nikmati saja, tapi berusaha kembali begitu. Bagaimana kalau rekan-rekan sekalian? Saya juga boleh Iya, memberikan silakan ya. Pak. Tadi waktu kita di break room kan, saya mencoba pakai lilin begitu ya, lilin elektrik sih, begitu kan. Saya di rumah di apartemen kebetulan tinggal sendiri begitu. Terus saya membuat percobaan begitu. Jadi saya sempat matikan lampu. Jadi cuman gambar lilin daripada teman di layar itu ada di saya. Jadi saya semua mati lampu, cuma gambar di layar ya. Nah, di situ saya merasakan indah sekali loh. Merasakan satu suasana yang ya saya sendiri nggak pernah cobain begitu ya. Ini saya betul-betul saya matikan lampu semua, saya sendirian, saya lihat gambar lilin begitu ya. Wah, di situ
sesuatu yang indah Tuhan berikan ya. Jadi ya itu merupakan berkat Tuhan lah yang Tuhan berikan kepada kita. Indah benar waktunya. Terus suasananya apanya itu menjadi indah. Ya, saya sendiri berterima kasih kesempatan daripada GCLC ini bisa mengadakan acara seperti ini ya. Buat saya juga menikmatinya malah gitu. Iya, bagi rekan-rekan mungkin bisa langsung unmute gitu, secara langsung menceritakan, karena kalau dari chat boleh juga sih, cuman lebih enak disampaikan secara langsung, tapi boleh juga kalau dari chat. Adakah? Oh ya, Kak Maya dari Kalbar. Saya raise hand. Ya. Haleluya. Saya sengaja buka kamera karena ya mungkin Pak Hendra bisa memperhatikan seperti itu. Karena kalau tutup kamera jadi nggak konsen ya. Seperti tadi ya, selama berapa 25 menit. Dulu saya sering melakukan hening bersama Yesus di saat saya masa sela. Diizinkan Tuhan 2 tahun saya di lockdown sama Tuhan. Waktu saya mengalami PTSD stadium 4, saya disembuhkan dengan terapi ini dan menulis. Artinya ketika saya mendapat apa di saat hening bersama Yesus, itu saya menulis di catatan-catatan kecil, Pak Hendra. Lalu yang kedua, ketenangan itu ada di, maksudnya gini, saya yang memilih, sama dengan kebahagiaan. Saya nggak bisa mendapat kebahagiaan dari suami, anak-anak, bahkan mungkin dari Pak Hendra yang begitu bijak dan penuh hikmat untuk membahagiakan saya. Saya nggak bisa seperti itu. Jadi ketenangan itu sama dengan kebahagiaan, saya yang memilih. Sebelum acara ini, saya tadi khotbah tentang Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yaitu tentang memikul kuk. Ya. Tadi pikiran saya melanglang buana, Pak Hendra. Ya. Karena beban itu begitu sangat berat, saya sebagai istri penundukan kepada suami, di mana suami berpindah-pindah tugas, sampai akhirnya di satu titik kami disambas, kami harus siap untuk dikirim Tuhan, areanya lebih pedalaman lagi. Haleluya. Tapi itu masih menunggu waktu, Pak Hendra. Dan ternyata itu yang menjadi distraction saya tadi. Saya ingat terus. Jadi enggak sih apa menetap di Sambas. Tapi saya teringat tadi ya, diingatkan Tuhan tentang khotbah saya tadi jam 5. Yaitu kamu mau tenang, jiwamu mau tenang, yuk kamu lemah lembut, rohmu lemah lembut, dan rendah hati. Sekarang waktunya. Kamu diam aja. Dari tadi saya cuma thank you Lord. Thank you Jesus. Yes Lord. Thank you Lord. Saya cuma gitu aja. Saya biasanya kalau hening bersama Yesus, saya mendapat ayat, Pak Hendra. Apa gitu, tiba-tiba di hati ini ngomong, kayak kemarin beberapa hari yang lalu, kenapa saya antusias dengan hari ini? Karena beberapa hari yang lalu Tuhan kasih saya Roma 8 ayat 31 sampai 32. Saya nggak pernah hafal ayat itu. Yang saya tahu, yang saya hafal itu Roma 8 ayat 28. Aduh, ngomong tentang apa ini 31 dan 32? Ternyata keberpihakan Tuhan gitu ya, Tuhan yang membela. Waktu saya melakukan hening bersama Yesus pada beberapa hari yang lalu sebelum kita ketemu ya, seminggu yang lalu. Sebelum seminggu yang lalu, pokoknya sebelum kita bertemu yang kita ngobrol tuh Pak, yang saya tanya, Bapak nanti pakai musik nggak gitu? Oke. Karena saya terbiasa. Nah itu satu hal yang ternyata Tuhan tuh ngomong kayak gini waktu itu, Maya, nak, kamu siap ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal siapapun, silahkan, nggak apa-apa, tapi aku ada di pihakmu, aku membelamu, aku akan selalu menemaniku.
Dan benar Pak, dapat berapa hari tim kami meninggalkan kami. Ya, dan pamit. Dan saya mungkin kalau nggak dapat peristiwa hening bersama Yesus, jujur saya ini orangnya pengen klarifikasi itu Pak Hendra. Kenapa? Ada apa? Ada masalah. Tapi waktu itu, oh iya silahkan, selamat melayani di tempat yang baru. Tapi ternyata Tuhan kasih kejutan-kejutan. Hari ini Pak Hendra, saya memang tidak mendapat ayat, tapi Tuhan izinkan saya mempraktekkan apa yang saya khotbahkan tadi di pendoa jam 5. Aduh, itu jadi, ya itu praktek tenang. Jadi hati saya akhirnya menjadi lebih tenang. Dan juga yang ayat terakhir di 30, beban yang saya yang saya pikul menjadi enak dan ringan. Dan saya tadi menikmati banget gitu, kayak ini sorry ya teman-teman, sudah nyampe ke level kayak dilus-elus sama Tuhan gitu, kayak gimana ya, kayak gimana, dipeluk terus kayak gitu. Itu sih Pak Hendra. Thank you so much. Saya mau tanya nih Pak, kalau dilakukan secara rutin tiap hari bolehkah? Boleh saja menjadi seperti itu. Tapi ingat, sesuatu yang terus-menerus dilakukan, jangan sampai itu sekedar menjadi kebiasaan. Rutinitas ya? Rutinitas. Asal itu aja diingat. Misalnya kita doa nanti makan. Jadi ritual, nanti jadi agama. Betul. Oke. Betul. Itu aja. Ya. Karena gini Pak, tahun 2013 yang Tuhan lockdown saya 2 tahun itu, saya pernah mengalami satu posisi yang saya benar-benar inner child itu keluar Pak. Maya kecil itu keluar, sampai saya enjoy. Saya ini maaf ya, mungkin Pak Hendra yang paham banget ya situasi ini. Jadi saya di kondisi meditasi itu yang bersama Tuhan itu benar-benar saya tuh nangis, sampai saya tuh kayak ngobrol sama Tuhan gitu. Nah itu sampai saya diingatkan dengan hamba Tuhan yang membimbing saya saat itu, bahwa lu jangan lama-lama nanti karena kamu harus ditemani gitu. Kalau nggak ditemani nanti kamu bisa kebablasan, kamu menikmati itu, kasihan lingkunganmu bingung gitu, karena yang ngerasain hanya kamu doang gitu. Itu gimana Pak? Bener kah Pak? Memang kalau kita lagi di dalam melakukan bersama-sama ya, jadi kita misalnya 20 menit, terus kita kepengen lebih lama gitu ya, kita itu sendiri. Kalau waktu kita Zoom sih nggak apa-apa ya, tapi kami waktu melakukan beramai-ramai begitu ya, terus kita sendiri nggak muncul gitu, sampai dicariin panitia begitu ya, itu mungkin mengganggu begitu. Kalau kita lakukan bersama-sama, ya bersama lah ya. Tapi kalau kita lagi sendiri, why not begitu? Kalau kita sendiri, why not ya, silahkan kan, monggo aja begitu kan. Kita mau tadi misalnya saya sangat menikmati ya, tentu nggak setiap kali pasti saya harus mengalaminya ya, itunya enggak, itu selalu anugerah Tuhan. Tapi saya tadi sendiri merasakan satu keindahan. Wah, saya senang sekali tadi itu tuh jadinya. Ya saya lakukan percobaan itulah. Jadi saya matikan lampu sendiri gitu ya. Terus gambar lilinnya itu bagus gitu kan. Jadi saya sangat menikmati tadi gitu. Kalau boleh lagunya di-share kali dia. Ya, panitia tolong ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Maya. Ya, makasih. Ya, adakah rekan yang lain ingin sharing seperti Kak Maya sehingga kita bisa berbagi apa yang dinikmati, jadi saling menguatkan. Tuh. Boleh raise hand dulu atau mungkin langsung di unmute, dipersilahkan. Sebenarnya kalau secara itu ya, secara sejarah lah katakan. Pada waktu saya menjadi gembala di GKY Greenfield di Jakarta ini,
Waktu itu di Komisi Pemuda Dewasa ya. Kami ada komisi pemuda, ada komisi pemuda yang dewasa yang umurnya lebih itu daripada pemuda gitu ya. Sebenarnya Kak Tadius dari Perkantas itu sudah lebih dahulu memulai mengenai apa yang dia sebutkan AWG itu tuh. Sebenarnya Kak Tadius udah itu ya. Saya waktu itu malah belum apa-apa loh gitu. Karena saya waktu itu baru setelah saya ke Amerika, di mana saya punya pengalaman sendiri begitu waktu itu. Nah, jadi waktu itulah saya baru belajar begitu ya, belajar untuk menikmati hal seperti ini begitu ya. Tapi sebenarnya kalau itunya sebenarnya Tadius itu sudah lebih dahulu tuh sebenarnya dengan AWG. Kalian pernah apa enggak ya itu dengan Kak Tadius? Pernah Pak, ya. Pernah ya. Iya. Jadi bukan sesuatu yang asing sebenarnya ya. Cukup rutin juga Perkantas mengadakan retret AWG seperti itu Pak. Iya, iya. Ya rekan-rekan. Ya. Tapi ini memperbaharui, mengingatkan kembali. Bagaimana rekan-rekan, apakah ada yang mau sharing kembali untuk saling meneguhkan? Tapi saya juga tadi jadi teringat juga ya Pak kalimat tadi bahwa waktu kita mengalami silence dan kita bisa menikmati seperti hadirat Tuhan atau yang Kamaya rasakan itu sebenarnya anugerah ya Pak. Jadi Anugerah. jangan merasa seperti kok nggak menikmati apa-apa gitu. Iya, iya. Tapi paling tidak ya biasanya teman-teman yang melakukan. Jadi gini, pengalaman-pengalaman itu betul seperti tadi kata Anggi itu adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi perjumpaan itu merupakan satu anugerah Tuhan. Jadi kalau kita misalnya memang nggak dapat apa-apa gitu ya, nggak usah kecil hati toh. Sebab memang Tuhan nggak kasih gitu ya. Nah tapi ada itunya juga, makanya kita doa, kita minta sama Tuhan, gitu kan? Waktu kita melakukan itu betul-betul kita doa, sebab nggak selalu kan kita misalnya pasti itu kan. Jadi kayak saat teduh juga, begitu kan? Nggak selalu kita mendapatkan yang dikatakan orang karismatik itu sebagai rema, begitu kan? Tidak selalu, begitu kan? Jadi itu juga bukan sesuatu yang kita buat-buat gitu. Nah, jadi di situ kita lihat bahwa penting sekali ya kalau kita mau kebaktian, kayak mau apa segala untuk berdoa, bukannya basa-basi itu. Kita betul minta, kalau nggak Tuhan bekerja, kita nggak dapat apa-apa sih, begitu. Betul, Anggi. Iya. Mungkin Bang Togi mau sharing apa yang dinikmati Bang Togi. Iya. Biasanya Bang Togi sharing atau nanya. Oh, Kak Sandi. Silakan Kak Sandi dulu. Ya. Iya. Salam, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingat di minggu yang lalu, Pak Hendra memang menganjurkan kepada kita peserta untuk mulai berdoa supaya Tuhan berikan hikmat. Terus kalau nggak salah juga menganjurkan untuk sang lilin atau apa yang ya pokoknya saya menangkapnya untuk mengatur mood ya. Jadi memang hari ini saya mengatur mood ya untuk lighting saya dim gitu. Terus saya siapin alas doa saya supaya saya bisa berlutut gitu ya. Saya mau cerita sedikit bahwa dulu waktu saya belum tahu saya pernah melakukan yoga yang cukup intensif gitu, bahkan hampir pernah ke
India untuk tinggal di ashram dan belajar. Ya, tapi kemudian Tuhan melalui anak-anaknya memberikan pencerahan sehingga saya tahu. Tapi yang saya sering kagumi dari mereka adalah mereka bisa benar-benar benar-benar diam gitu ya, diam terus tidak menghiraukan suara. Saya orang yang sangat mungkin sangat ingin mengontrol segala sesuatu, mungkin tepatnya begitu. Jadi mudah sekali terdistraksi gitu ya. Mudah sekali terdistraksi. Terus saya banyak skepticism mungkin karena saya juga latar belakangnya saya adalah psikolog by education. Ya, jadi saya nggak berserah gitu. Jadi saya ingin men-share aja bahwa sebetulnya yang tantangan yang paling bahaya di sini adalah diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita membentengi diri kita dengan rasionalisasi atau defense mechanism, maka kita nggak mendapatkan apa-apa gitu. Karena jadi sebetulnya saya boleh dibilang saya adalah orang yang sangat awam di sini, new kids on the block untuk hal seperti ini. Tetapi saya ingin sharing bahwa saya merasa bahwa saya bisa mulai masuk ke situ begitu saya bilang, Tuhan izinkan saya untuk menggunakan my free will ya, kebebasan memilih saya untuk memilih berdiam diri gitu. Kita selalu no, mungkin saya harus bukan bilang kita, tapi saya adalah orang yang selalu ingin berbicara. Jadi nggak bisa menikmati kekosongan itu sendiri gitu. Padahal beda kekosongan ini dengan kekosongan misalnya waktu saya masih melakukan yoga, ada karena kita mengutarakan kalimat-kalimat yang berfungsi sebagai mantra ya. Jadi kita memang ada kuasa yang kita undang gitu. Tapi kalau diam diri di hadapan Tuhan itu sebenarnya yang paling penting, kita bisa bilang gini, saya nggak minta apa-apa, tapi kalau kita mengharap mendapat apa-apa, ya kita juga ada pamrih gitu. Ya, jadi kita juga harus mengevaluasi diri bahwa memang saya ingin diam aja di hadapan-Mu Tuhan. Saya tadi pengalaman tadi saya membayangkan kalau misalnya saya sebagai anak kecil yang diam aja melihat orang tua saya atau ya anak kecil itu lebih positif, diam aja nggak ngapa-ngapain, cuman mengagumi hadirnya dia, bahwa dia luar biasa itu. Jadi saya terus terang nggak punya ekspektasi untuk mendapatkan Tuhan kasih apa gitu. Tapi barangkali memang harus begitu karena saya sangat sangat pemula gitu. Tapi itu pun sangat sulit kalau saya nggak mengalahkan defense mechanism yang ada untuk mengontrol gitu. Jadi terima kasih banget Pak untuk tuntunannya, karena memang kita harus persiapkan, dan memang berdiam diri di hadapan Tuhan itu penting supaya apapun yang dia mau dia bisa bicarakan. Terima kasih Pak. Ada satu hal yang perlu kita ingatkan bersama, itu adalah bahwa what is the difference between Christian meditation and other meditation, begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, meditasi-meditasi yang lain itu lebih menganjurkan kepada kita untuk mengosongkan pikiran, begitu kan? Menghilangkan pikiran kita, begitu kan? Tapi justru di dalam Christian meditation itu kita tidak boleh kosong. Kita tuh mengarahkan pandangan kita itu kepada Tuhan Yesus, begitu. Dan itulah perbedaan yang paling besar di dalam kita melakukan meditasi. Ya, jangan kita sampai kosong. Sebab kalau sampai kita kosong, nanti ingat nggak cerita yang
di Lukas itu tuh yang apa, seorang yang kerasukan gitu ya, lalu kemudian setannya pergi begitu kan ya, setannya pergi, lalu rumahnya kan setidaknya kosong kan, dibiarkan kosong kan, sebenarnya maksudnya mestinya ada Roh Kudus ya yang kita tempatin, jangan kosong. Lalu kemudian dia ajak 7 setan yang lebih jahat lagi untuk masuk ke dalam. Nah itu berbahayanya di kita kalau misalnya kita tuh meditasi dan kita menjadi rumah kosong, itu berbahaya betul ya. Jadi kita harus berhati-hati dan kita melihat bahwa pokoknya pusatkan perhatian kita dan pikiran kita tuh kepada Tuhan Yesus ya, looking unto Jesus begitu kan. Kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Kasih kita kepada Tuhan Yesus, cinta kita kepada Tuhan Yesus, penghormatan kita kepada Tuhan Yesus ya. Jadi itu fokus daripada meditasi kita. Dan yang kita nikmati selama berdiam itu adalah be with him, begitu loh. Itu yang indahnya gitu ya. Tadi saya kan gelapin semua lampu begitu ya, tinggal lampu di komputer kan, dengan lilin yang menyala tadi bagus sekali kalian ambilnya. Ya udah, saya tenang sekali, indah sekali waktu itu gitu. Jadi itu yang kita bilang jadinya menikmati kebersamaan dengan Tuhan Yesus gitu ya. Jadi Hosea pasal 6 ayat yang ketiga ya. Jika kamu mencari Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, kalian pasti akan dapat menjumpai Tuhan, karena dia akan pasti muncul seperti fajar pagi hari gitu. Ya, itu kita pegang. Pokoknya kalau kita cari Tuhan, kepengen bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti muncul. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita pengalaman. Silahkan yang lain. Kak Anggita boleh tanya? Ya, silakan Kak. Ya. Sembari tadi itu suami saya juga mengikuti Pak Hendra. Ya. Di belakang Pak Hendra, jadi di balik laptop saya. Cuman ini pengalaman pertama beliau. Oke. Dan tadi ketika saya bertanya atau bercerita kepada Pak Hendra, dia tuh kayak iri gitu. Gak apa-apa, aku yang curhat. Katanya, aku ini mungkin gak bakat meditasi, aku gak rasa apa-apa katanya. Itu mungkin ada beberapa teman yang seperti suami saya ya. Ya pokoknya tenang, dia diem ini gitu. Jadi mungkin kalau buat saya mungkin beliau kurang rileks atau bagaimana, karena itu memang butuh waktu, butuh situasi, butuh kondisi itu istilahnya. Butuh anugerah. Ya itu jam terbang, maksudnya itu proses gitu loh, nggak bisa langsung dapet gitu, nggak bisa. Saya aja 2 tahun ya dilatih sama Tuhan. Nah Pak, saya mau tanya Pak, hipnoterapi itu boleh nggak orang Kristen itu, kalau ada kan sekarang kayak di motivator ya, maksudnya beberapa psikolog atau psikiater juga kadang ada pakai itu untuk hipnoterapi. Nah, saya dulu ketika PTSD stadium 4 itu mau ada yang dari psikolog itu mengadakan hipnoterapi, itu saya memang untuk bukan nggak mau karena apa? Karena dalam ajaran Kristen atau Alkitab ini dasarnya ada nggak ayat atau apa yang meneguhkan bahwa saya bisa. Nah, akhirnya Tuhan izinkan saya bertemu dengan hamba Tuhan yang bisa membawa saya hening bersama Yesus. Kalau kita namanya intimacy with God ya, jadi intim gitu, hening bersama Yesus, dan itu dilatih pakai Skype Pak. Jadi sebelum teman-teman ya, karena dia dari luar Pak, dari Perth gitu. Jadi itu Pak Hendra tentang hipnoterapi yang berhubungan dengan topik kita hari ini. Terus yang kedua, Pak Hendra, teguhkan dan beri semangat suami saya yang beliau baru pertama kali melakukan ini. Biar nggak iri Pak, jadi habis nanti selesai amin ini nanti kita nggak berantem Pak. Haleluya. Dosa saya membuat suami istri berantem ya. Ya, karena itu dia bilang, mama kok enak ya bisa gini gitu. Karena dia pernah melihat saya dulu begitu menikmatinya. Jadi
beliau ingin gitu. Makanya tadi saya tanya Kak Lydia, tapi beliau nggak mau masuk. Nggak, aku nanti Mama hands free aja, maksudnya Mama aku ikut denger aja gitu. Itu Pak, makasih Pak. Kalau hipnoterapi mungkin mesti bertanya. Tadi siapa namanya, saya lupa yang memberikan. Sandi ya. Beliau mungkin lebih tahu mengenai hipnoterapi karena beliau psikolog kali ya. Kalau saya, sepanjang kita misalnya tidak mempergunakan hal itu sebagai sesuatu di mana kita merenggut kebebasan orang, menurut saya fine-fine aja kali ya, hipnoterapi menurut saya gitu ya. Sepanjang kita tidak mempergunakannya untuk menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Saya rasa begitu kali ya. Kalau untuk suami begitu ya, jangan bilang saya nggak bakat ya. Soalnya bukan soal bakat sih ketemu Tuhan ya. Masa Paulus adalah ahli menemukan Tuhan gitu misalnya ya, atau Musa adalah ahli bercakap-cakap dengan Tuhan muka dengan muka begitu ya. Jadi tidak ada orang-orang yang ahli atau bagaimana begitu ya. Tapi semuanya itu adalah anugerah daripada Tuhan gitu. Semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi saya bilang gitu, kita jalanin aja apa yang Tuhan janjikan ya. Kalau cerita jujur. Jadi saya kenapa saya sampai ke spirituality ini adalah begini. Saya gembala di gereja kan pada waktu itu. Gereja mau merayakan ulang tahun yang ke-25 begitu kan. Mau merayakan ulang tahun. Terus waktu mau merayakan ulang tahun yang ke-25, lalu kemudian itu petinggi-petinggi pada berantem. Nah, kita akan bikin buku. Nama ini tidak boleh disebutkan, itu nggak usah sebut-sebut, gitu. Tapi nanti nama kerabatnya harus disebutin, gitu. Oh ini bos harus sebutin, dia yang berjasa. Kalau nggak ada dia nanti nggak ada nih karya ini. Loh, sama aja, yang sono juga itu, gitu. Loh, kok 25 tahun di gereja, bahkan lebih daripada itu, kan sebelumnya mungkin gereja lain, gitu kan. Lalu kemudian bergereja di sana, 25 tahun bergereja di sana. Hasilnya itu kok berantem. Pengen nama disebut. Nah, apa yang dilakukan? Kalau kayak seperti itu, jemaat brengsek begini, maaf ya, jemaat brengsek begini. Siapa yang salah? Nanya ini. Dijawab. Siapa yang salah? Ayo, Sandi. Ya, Pak Kak Sandi. Waktu di Sumba kami mengalami itu. Dan kami di tengah, Pak. Bisa dua-duanya. Bisa mereka, bisa pembinaan. Karena kalaupun pembinaan, di dalam pembinaan sudah dilakukan, kita tidak bisa mengontrol dampaknya ke dalam kehidupan pribadi. Tetapi pada dasarnya kan kita merasa seharusnya itu tidak terjadi lagi. Ya, jadi saya bilang ke teman-teman ya, teman-teman sesama hamba Tuhan nih jadinya ya. Saya tanya sama mereka, kalau kayak begini ya, kok mendadak jadi berantem? Siapa nih yang salah? Tapi semua langsung get the point. Siapa yang salah? Hamba Tuhan bersangkutan salah. Sebab dia apain itu jemaat sampai setelah 25 tahun bukan bertumbuh, tapi pada berantem. Begitu. Nah, kalau apa namanya? Kalau cuma 1-2, ya itu Tuhan Yesus juga menghasilkan Yudas kan, ya. Jadi itu Yudas itu penghiburan buat kita hamba Tuhan gitu, ya. Sebab ada yang gagal, begitu kan. Jadi kita nggak usah itu
nggak usah wah ini kita gagal begini ya, nggak apa-apa. Tuhan juga si Yudas juga enggak gitu kan. Nah, kita puji Tuhan lah ada Yudas, itu penghiburan buat kita begitu. Tapi kalau semua cuman begitu, saya rasa pembinaan kita yang salah. Pembinaan kita yang salah. Jadi apa yang kita lakukan itu mungkin sesuatu yang salah begitu. Nah, apa salahnya kita? Nah, setelah saya ke Amerika, ya baru saya lihat kan. Jadi kita ini makin lama setelah saya menggumuli spirituality ini adalah ya kita melihat sekarang kan bahwa gereja itu menekankan religi begitu kan, tapi tidak menekankan relasinya sama Tuhan begitu. Nah, akibatnya ya semua jemaat petinggi gereja yang nggak pernah dilatih ya begitu deh. Gitu kerjanya ya berantem melulu gitu kan. Nah, jadi tapi katakan jadinya suami, jadi memang itu adalah anugerah Tuhan gitu. Saya setelah mengalami hal itu, saya berdoa. Saya nggak ngerti ya mengenai spirituality, buku sembarangan saya baca begitu kan. Nah, setelah saya itu, lalu saya ini pergi ke Amerika, dan di Amerika saat pertama itu saya mengalami itu datang di Amerika itu saat itu pula Tuhan itu menjumpai saya begitu ya. Nah, itu dihitung dari ulang tahun sampai saya mendapatkannya, saya selalu minta sama Tuhan ya, Tuhan perjumpaan dengan Tuhan ini itu minta Tuhan balasnya berapa lama? 4 tahun. Tidak berarti suami kamu juga harus 4 tahun. Sebab selama 4 tahun itu kita dapat yang seceprit loh ketemu Tuhannya. Kayak tadi misalnya saya cuma sebentar, tapi menikmati kedamaiannya itu ya enggak selama 20 menit, enggak, sekitar 2-3 menit begitu ya, saya menikmati itu, lalu kemudian perasaan kembali menjadi balik begitu ya. Tapi sepercik itu Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi bertekun minta sama Tuhan, minta, bukan bertekun wah nanti saya jadi jago, enggak loh begitu ya, enggak. Tapi bertekun minta sama Tuhan. Itu pengalaman yang Tuhan berikan, bukan yang kita bikin sendiri, bukan kita yang latihan, bukan. Ya, itu Tuhan yang berikan. Nah, bilang pada suami, ini Mas lewat. Hendra, ini terakhir ya. Ya. Terakhir dari saya maksudnya. Ya. Suami saya ini worshiper, kalau saya preacher. Jadi beliau tipenya penggembala, kayak gembala. Beliau sangat sabar. Nah, saya ini modelnya ini Pak, garis depan. Jadi belusukannya saya, penginjilnya saya. Nah, saya sebetulnya juga iri sama beliau Pak, sama suami saya. Karena ketika beliau itu pegang gitar, dulu gitarnya waktu di Malang Pak, itu saya banting Pak. Karena saya merasa saya cemburu dengan gitar itu. Dia lebih sangat menikmati worship bersama Tuhan, menyembah. Nah, saya tadi ketika Bapak menjelaskan semua itu, beliau ini kalau pegang gitar nyanyi lagu-lagunya Ariel Noah, lagunya yang selain rohani, nggak bisa beliau Pak. Tapi kalau yang rohani cepat gitu. Nah, beliau memang bukan singer tapi worshiper, penyembah. Nah, menurut Bapak, apakah ketika kami nanti melakukan hal ini, ketika saya berdiam dan beliau yang pakai kelentingan gitar tuh biasa sangat menikmati beliau dengan pujian-pujian, kadang-kadang dia nyanyi itu keluar dari hatinya, yang nggak tahu lagu apa, tadi lagu Nesopo aku nggak tahu, pokoknya aku nyanyi aja gitu. Tapi menikmati banget gitu. Nah, itu apakah bisa dikatakan sama seperti yang kita lakukan saat ini gitu Pak? Maksudnya tadi kan beliau merasakan nggak ada apa-apa itu karena di belakang saya ini duduk tuh sambil diem gini.
Ya. Aku ngantuk makan. Kayak gitu. Jadi gimana kalau dia pakai gitar maksudnya kelentingan itu dengan gimana ya, dengan dia pegang gitar gitu loh. Kadang kalau doa kan dia mimpin doa pasti dia pegang gitarnya itu gitu. Seperti itu, Pak. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu bisa bermacam-macam ya. Ini adalah satu aspek aja daripada perjumpaan kita dengan Tuhan, yaitu melalui doa, begitu ya. Tapi perjumpaan dengan Tuhan itu bisa macam-macam ya. Bisa melalui sebuah peristiwa, melalui apa. Saya sendiri mempunyai pengalaman dengan juga bisa bermacam-macam ya. Salah satu adalah dengan melalui lagu ya. Jadi lagu itu waktu diputar itu saya bisa nangis gitu bercucuran begitu kan. Lagunya kalau saya boleh share adalah The Goodness of God. Kalian tahu lagunya? Yang nyanyi Battle Music. Ada yang tahu? Iya, Pak. Hah? Iya, tahu, Pak. Oh iya, yeah. Good. Itu dengar lagu itu saya nangis loh, begitu. Karena saya rasakan kebaikan Tuhan di dalam lagu itu. Nah, jadi itu bisa juga pengalaman dengan Tuhan tuh kita wujudkan melalui lagu. Makanya ya kita biarkan itu misalnya pada waktu kita kita Christian meditation ini kita misalnya itu kita kan memberikan kan kesempatan kita tetap putar lagu kan begitu kan. Nah, sebab di dalam lagu itu Tuhan mungkin berbicara ya, mungkin melalui lagu. Saya juga bisa menikmati Tuhan melalui apa? Melalui pemandangan yang indah gitu. Jadi saya suka kepengen gitu yang namanya ya ceritanya ya jalan-jalan gitu ya, tapi yang sebenarnya tuh saya kepengen ketemu Tuhan pada waktu kita menikmati pemandangan yang bagus gitu ya. Saya lebih senang laut daripada gunung sih gitu, karena laut kan itu dinamis ya, pure gitu ombaknya kan, jalan kan. Kalau gunung diem aja. Kalau dia loncat-loncatan kita mati kan, begitu kan, gempa bumi. Nah jadi seperti itu gitu ya. Jadi melalui itu pemandangan yang indah itu juga bisa begitu kita berjumpa dengan Tuhan gitu. Nah, yang penting adalah pokoknya ya anugerah Tuhan lah yang memungkinkan kita semuanya itu gitu. Anugerah Tuhan. Jadi nggak apa-apa kalau dia bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan melalui lagu. Saya bilang boleh gitu. Karena saya juga bisa menikmati hadirat Tuhan tuh waktu saya dengar lagu begitu. Gitu. Ya bermacam-macam lah perjumpaan dengan Tuhan yang itu. Tapi tidak semua. Terima kasih banyak Pak Hendra. Terima kasih. Beliau sudah senyum-senyum jadi aman, nggak berantem. Sudah win-win solution ya. Ya, tidak berdosa. Tidak membuat suami istri berkelahi. Iya. Oke, terima kasih Kak Maya. Oke, berarti tergantung bagaimana diri bisa nyaman gitu ya, Pak ya. Dengan lagu dan pujian. Waktu itu saya pernah belajar juga dari kata Dius dengan berjalan. Berjalan gitu ya, Pak ya. Berjalan itu biasanya kita sebutnya sebagai walking prayer. Gitu, ya. Kita berdoa sambil kita berjalan gitu ya. Itu sebenarnya berjalan adalah bagian daripada kita untuk bisa tadi yang Kak Sandi bilang untuk lebih fokus gitu ya, lebih fokus kita jalan. Jalan juga jangan cepat-cepat kan, jalan pelan-pelan gitu kan ya. Itu menolong kita fokus juga gitu. Kita jalan. Oke, baik Pak.
Ada, oh Kak Sandi mau menambahkan, silakan Kak. Saya izin aja menambahkan, ini sebetulnya bentuk keprihatinan saya karena saat ini aliran New Age itu sangat kencang ya arusnya. Lalu kalau kita berminat terhadap buku-buku self-help, motivation dan sebagainya, hampir semua tokoh-tokoh yang sangat sukses di bidang tersebut menganjurkan meditation. Jadi saya ingin mengajak anak-anak Tuhan yang memang punya kompetensi di bidang itu atau berminat untuk mulai menyebarkan bahwa kita sendiri bisa melakukan meditation secara Kristiani. Karena jangan sampai momentum ini digunakan oleh aliran New Age untuk masuk dan merasuk pikiran anak-anak Tuhan, terutama anak-anak yang muda itu, karena terlalu banyak frustrasi mereka yang disebabkan oleh orang-orang atau generasi kami. Saya merasa bersalah juga dalam hal ini yang mabok agama. Mabok agama itu yang sangat menekankan ritual, sehingga esensi dari kasih Kristus itu misalnya sendiri sudah mulai luntur atau tidak terlihat dengan jelas. Jadi itu aja, saya mohon peserta yang ada di sini atau orang yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Sandi. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi Pak yang sharing. Kita boleh tutup dalam doa. Pak Hendra, silakan. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pengalaman yang Tuhan berikan. Tandanya kami tidak merasakan apa-apa, itu bukan merupakan akhir daripada pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan di dalam kebijaksanaan-Mu mengatur apa yang perlu bagi kami. Maka kami bukan merasa kecewa atau apapun, tapi biarlah kami berusaha untuk lebih mendekat kepada Tuhan, lebih cinta kepada Tuhan, lebih rindu kepada Tuhan, lebih menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan tolong kami, semua anak-anak-Mu yang haus akan hal ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua. Dan biarlah mereka boleh lebih mendekat senantiasa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.